Lah wong nasabe habaib dikon tes DNA. Kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyemat sing ngotot itu masalah pada penjenengan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Ketum PBNU dan Ketua Rois Am yaitu Ki Haji Miftahul Akhyar, yang dimana beliau ini semakin membela Habib Ba'alawi yaitu dengan husnudzon ya teman-teman. Berbeda dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani yang dimana beliau ini meneliti nasab yaitu Habib Ba'alawi berdasarkan yaitu kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Jadi mana yang lebih ilmiah? Mana yang mencerdaskan kaum muslimin? Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Ketum PBNU dan Ketua Rois Am. Rois Awam, Rois Am kali 3. Orang bodoh jangan bertingkah, gak usah kakean takok, ikut aja ulama. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya, mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Iya, kalau ulamanya bisa diikuti enggak apa-apa. Ulama umumnya bisa diikuti, tapi kalau soal nasab ini enggak bisa kita mengandalkan alimnya seseorang. Tapi ini nasab ini kan bukan soal kealiman ilmu agama, tapi iya ilmu nasab. Saya profesor tapi fikih, bukan nasab, maka saya pertimbangkan hasil penelitian orang. Maka ini sudah bagus-bagus, mana mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragan nih yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok penyemat sing ngotot itu masalah pada penjenengan sendiri. Dulu itu saja Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang, mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat, sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran. Lewong nasabe habaib dikon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes tuh. Yang J1 itu enggak ada, sak dunia itu 180 wong itu enggak ada. Terus piye to? Mosok jek ngotot ae. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait masalah nasab Ba'alawi. Jadi mereka itu sudah melakukan tes DNA, ada 180 ya. Itu sudah melakukan tes DNA dan hasilnya ada lagi, yaitu bukan keturunan Arab tapi orang Ajam. Tapi kok mereka ini ya masih membela ya teman-teman ya, yaitu Ketua Rois Am masih membelanya. Jadi kurang bukti apa lagi ya. Nah teman-teman, jadi mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi SAW itu harus pembuktian, harus ada buktinya, harus terverifikasi. Bukan hanya mengaku-ngaku doang, lalu kemudian husnudzon, lalu kemudian udah dibuktikan DNA masih ngeyel untuk membelanya. Ini kan adalah pembelaan yang membabi buta ya teman-teman. Jadi tidak ilmiah sama sekali. Berbeda yaitu dengan pendapat dari Kiai Profesor Ahmad Zahro ini, Masya Allah ya. Jadi Profesor Ahmad Zahro ini ya, beliau itu walaupun tidak memihak sana sini, tapi beliau ini faham ya, yaitu tentang terkait masalah tes DNA. Tapi kok anehnya Rois Am dan Ketum PBNU ini kok masih ngeyel, ngotot dan membela para Habib Ba'alawi. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita langsung saja ya, mari kita simak yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Itu seluruh keturunan Nabi dicatat, termasuk pengakuannya para habaib ini benar enggak itu ada di situ. Yang diaku namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafatnya 345 Hijriah. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa
keturunan baginda Nabi dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, nggak ada yang namanya Ubed. Maka pengakuan para habaib ini tertolak, bohong, pengakuannya dusta. Katanya Ki Umar Umar Yasin punya anaknya 3, ditambahin jadi 4, kan itu bohong itu. Jadi dari situlah kemudian saya menyimpulkan bahwa para habaib ini bukan keturunan Nabi. Dari DNA-nya DNA getie wis diperiksa ning laboratorium. Iku getie dudu geti wong Arab. Dudu geti keturunan Nabi Muhammad. Lamun Nabi Muhammad kan wong Arab ta wong Tegal. Nabi Muhammad wong Arab dong Tegal. Wong Arab. Ya lamun umpamane Nabi Muhammad iku diperiksa getie ya darahnya darah Arab. Keturunannya sing ana ning Saudi wis diperiksa Bu. Getie Arab. J1 de barang para kabaib iki diperiksa wis 180 wong. 180 iku kabeh G iki dudu wong Arab. Wong Turki, Georgia, wong Persia. Dudu wong Arab. Ya gati ge wis mekonon mah premen maning. Wong dudu turun nabi yang ngaku-ngaku turunan nabi ya duraka kulane. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadan nasab. Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu tentang nasab. Kalau bukan turunan Nabi, katakan bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, haram untuk mengatakan bukan turunan Nabi. Kalau bukan turunan Nabi dikatakan turunan Nabi, ini yang ngomongnya itu doraka, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Astagfirullah ya. Ngeri ya. Tanggung jawab burani kiamat, tanggung jawab dunia akhirat, Bu. Tanggung jawab dunia akhirat. Kenapa ilmu pengetahuan itu ora bisa dikutak-atik? Lamun gula ya manis, lamun uyah ya asin. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa uyah itu asin. Sama seperti saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini benar-benar beliau ini meneliti nasab Ba'lawi ini dengan sungguh-sungguh, bukan ada kebencian, enggak ada ya. Jadi beliau ini meneliti nasab Ba'lawi ini berdasarkan ilmiah, kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Namun di luar sana itu ya ada sekelompok orang yang masih membelanya. Entah mereka ini sudah tertutup ya hatinya atau gimana, padahal sudah ada bukti secara ilmiah. Namun mereka ini masih saja membelanya. Malah mengatakan tes DNA itu kan buatan barat. Nah seperti itu. Jadi narasi-narasi yang tidak masuk akal sama sekali ya teman-teman. Berbeda yaitu dengan Kiai Ahmad Zahro, yaitu Profesor Ahmad Zahro, yang dimana beliau ini memang bukan bidang nasab, tapi beliau ini adalah dalam bidang fikih ya, jurusan fikih. Tapi beliau ini sangat teliti sekali ya tentang terkait masalah nasab Ba'lawi ini yang sedang marak di tengah-tengah kaum muslimin ya. Jadi beliau tidak fanatik kepada para ulama. Jadi beliau itu meneliti juga, melihat tesisnya Kiai Imad. Oh, secara ilmiah ya udah beliau mengambil tesis tersebut itu ya. Makanya beliau itu berani mengatakan di publik bahwasanya tes DNA sudah ada 180 orang yang tes DNA dan hasil adalah G. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini itu berdasarkan ilmiah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Kiai Imad ini tesisnya abal-abal, kandang kebo, itu Bapak Rizik Syihab ya yang mengatakan demikian. Jadi itu bukan tesis, itu apa? Tesis kandang kebo katanya. Lalu kemudian Bapak Rizik juga mengatakan bahwasanya tes DNA pakar ikan nila katanya gitu ya.
Jadi mereka itu hanya bisa ya cacian, makian, tidak ilmiah sama sekali. Begitu juga pembelanya sama juga, tidak ilmiah sama sekali. Hanya menuduh-nuduh tanpa bukti ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini sudah jelas ya bahwasanya pembela-pembela Habib Ba'alawi ini, mereka ini pasti akan menyesal ya. Karena apa? Karena sudah terbukti ya, sudah terbukti bahwasanya Ba'alawi ini bukan zuriat Nabi SAW, tapi mereka ini masih saja membelanya. Entah kenapa, wallahu alam, saya tidak tahu. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.